Ya lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencaksilat se-Indonesia se-Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking PSHT. Ya lur, kembali lagi di channel Andrian Pratama. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat kontennya jam 7 lur. Ini jam 8 pagi lur. Ya kan? Ini jam 8 pagi saya membuat konten. Nama ini adik Rapa ini ya, ditemani sama adik Rapa Magebrot ini ya. Pada kesempatan kali ini hawanya di sini agak adem loh, dingin gitu loh ya kan. Nah, ini saya akan sedikit membahas atau tentang sejarah berdirinya PSHT ya. Dan ini khusus siswa wajib tahu sejarah berdirinya PSHT itu gimana, dan di mana itu wajib tahu para siswa dan para warga-warga bisa mengingat kembali, bisa flashback kembali ya, kita belajar bareng-bareng gitu. Dan kali ini kita akan mereaksi dari almarhum Mas Tarmaji, sedikit menceritakan tentang sejarah berdirinya PSHT ya. Oke. Pokoknya para siswa wajib tahu. Ini siswa itu kalau ingin ikut PSHT ya wajib tahu sejarahnya PSHT, berdirinya PSHT itu di mana, tahun berdirinya PSHT itu tahun berapa. Jadi ya. Oke. Nah, oke. Nah, kali ini saya akan sedikit mencoba lur, saya akan sedikit mereaksi nggih. Kita pokoknya sinau bareng-bareng di sini biar tambah pembelajaran, biar tambah wawasan, kita belajar. Oke, bentar saya cari videonya. Oke, ini saya perjelas ini, saya agak nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik sekalian dan saudara-saudara yang sangat berbahagia, kita berada di rumah asal muasalnya Setiahati Terapi. Tapi tidak baik kalau kita tidak berbicara bagaimana kok kena Esa Terapi secara begini. Esa Terapi yang semula bernama Setiahati Pendak Swerokot, yang kemudian berubah nama menjadi Setiahati Pemuda Swerokot. Pokoknya kita belajar bareng ya. Ini didirikan penjelasan dari Bapak Arjo Tomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Arjo Tomo? Arjo Tomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan. Karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan kutul sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau itu sering keluar masuk penjara. Mau di penjara selama akan dibuang ke DP nggak jadi, karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Ya, dari sini kita sedikit merangkum yaitu dari Bapak Ki Hajar Utomo, yaitu beliau juga perintis dari kemerdekaan. Ya, kita lanjutkan. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan Esa Terapi seringkali diteruskan oleh anak didiknya yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini tahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah nggak bisa melatih, tapi anak didiknya
sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka Saterate disepakati di dalam, katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang Saterate kala itu, atas usul yang namanya Suratno Surangpati, tokoh Indonesia muda, mengusulkan SAPSC, SA Pemuda Seperempat, diubah namanya menjadi Setia-Hati Terate. Setia-Hati itu mulai tahun 53 setelah ada teguran, nanti menjadi organisasi persaudaraan. Jadi Setia-Hati itu bertumbuh pada paseduluran. Ini terbukti bertemu pada paseduluran atau persaudaraan kuncinya di PSHT itu kayak gitu ya, dulur-dulur semuanya. Waktu saya kecil di Surabaya ada Saterate dipimpin oleh Pak Darsono Arjindro. Kemudian di Mojokerto ada Saterate dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada Saterate dipimpin Pak Harjo Tomo, Pak Tomo Makujoyo. Kemudian di Solo ada Saterate dipimpin Makmur Kaji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Sayo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai hitam, tapi tujuan utamanya sana, untuk didik, menjadikan manusia berdiri tanpa salah. Kan sudah jelas tujuan utamanya PSHT itu mendidik orang, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah jelas di sini dari bagaimana mencapai ini? Mas almarhum Darmaji. Melalui pencaksilat. Melalui pencaksilat. Ternyata pencaksilat identik pendekar. Pendekar itu identik orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah, melawan penjajah. Kalau gitu saya terbaik. Terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal jati dirinya sendiri. Karena setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya. Nah, berarti persaudaraan itu menjadi rangkaian antara Saterate dan cabang. Iya, hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling menghormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu. Yang Jakarta itu lebih rendah. Nah, itu keguruan. Kita bukan keguruan. Kita senang. Saudara Jakarta, saudara di Bandung, lebih hebat senang. Bedanya situ. Hubungannya yang benar persaudaraan. Lalu tengah rasa. Hormat menghormati, itu yang jadi. Pak, kembali ke rumah ini, bahwa harapan Bapak terhadap warga Setia-Hati ke depannya dengan adanya rumah ini, Pak, harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya pada saudara saya, tahu jangan bakalnya hanya seperti ini. Maka rumah ini yang saja mau saya jadikan museumnya Saterate, sehingga saudara kami bisa mengaca. Kok saudara ini berarti ada perjuangan yang gigih bisa indah. Dan bangunan yang sekarang ada di Saterate itu tidak ada melibatkan satu orang, dua orang dan minta bantuan dari pemerintah dan enggak. Itu murni dibiayai Saterate, tapi bukan murni dibiayai oleh oknum Saterate. Enggak. Kok bisa? Nyatanya bisa.
menyalahkan. Dan ya cukup segitu, kurang lebihnya sudah tertangkap ya di pikiran kita, di telinga kita. Bentar dulu saya akhiri. Oh kepencet gak nyimpen gitu, padha diingi gawe ora wis adungan ora nyimpen serowet iki gak nyimpen ta. Cek bentar lah nggih. Sapi warna hijau. Oke, dan itu tadi sedikit dari saran atau sedikit motivasi atau sedikit sejarah yang diutarakan dengan beliau almarhum Kang Mas Tarmaji nggih. Dan sudah jelas di ajaran kita, di ajaran PSHT khususnya itu yang terutama berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di SHT itu bukan perguruan tapi persaudaraan. Kita mencari sedulur, kita mencari persaudaraan itu sebanyak-banyaknya dan tidak membedakan perguruan satu dan yang perguruan lainnya. Nah, itu sudah jelas. Di sini kita kalau sebagai warga SHT kita harus bisa berpikiran dewasa, tidak mudah terprovokasi dengan hal tersebut, dengan hal yang lain-lainnya. Itu pula kita sebagai warga SHT bisa lebih sangat bersifat yang lebih dewasa lagi gitu. Nah, di sini ajaran kita sudah jelas, ya. Dan khusus adik-adik kalau kurang paham bisa ditonton lagi videonya, bisa diulang-ulang lagi. Sudah banyak video di YouTube tentang berdirinya PSHT ya. Mana yang benar dan mana yang salah itu sudah banyak di sini. Kita tinggal belajar aja ya. Sekarang sudah zamannya sosial media kayak gitu. Tapi kita tidak bisa terbawa atau kita tidak usah gampang terpengaruh atau terpancing emosi ke sesama lainnya. Di medsos itu sangat bahaya ya. Kita kalau tidak bisa mengontrol emosi, kita tidak bisa mengontrol pikiran, kita akan ikut-ikut terjerumus di hal tersebut ya. Pokoknya di SHT itu tidak ada orang keroyokan, di SHT itu tidak ada arogan, di SHT itu punya aturan, punya tatanan tersendiri nah, gitu ya. Dan ini bocilnya ini calon besok ya Pradik. Wong SHT itu ora ini sudah kalau ada latihan ikut-ikut orang itu ikut gerak tantang ngadui meja ede ya. Dan ya cukup segitu saja dari saya. Tadi sedikit kita pagi hari belajar, mau menonton ini siang hari, malam hari, pokoknya ini di pagi hari saya membuat kontennya gitu. Pokoknya salam sehat, salam semangat dari saya untuk panjenengan semua dimanapun berada. Para pelatih semangat untuk melatih adik-adiknya, para siswa semangat untuk belajar materinya kayak gitu. Pokoknya kita harus saling menjaga erat silaturahmi antara satu dan yang lainnya ya. Cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan ini ya, salam persaudaraan. Oke.